Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Musfira dengan NPM 24081080 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek praktikum, hasil dari proyek praktikum, basis data dan penelusuran data SQL. Sebelum masuk ke query-query SQL-nya, saya jelasin dulu gambaran dari struktur database-nya. Jadi, sistem yang dipakai pada proyek ini adalah sistem perpustakaan sederhana. Di dalam database ini ada beberapa tabel utama, yaitu tabel perpustakaan, tabel pegawai, tabel mahasiswa, tabel buku, dan tabel pinjam, di mana perpustakaan menyimpan informasi dasar perpustakaan itu sendiri. Kemudian tabel pegawai dan mahasiswa mereka terhubung ke perpustakaan. Kemudian tabel buku yang berisi data koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan, dan tabel pinjam mencatat setiap transaksi peminjaman buku oleh mahasiswa. Nah, secara alurnya itu bisa kita bilang kurang lebih seperti perpustakaan memiliki pegawai, kemudian memiliki mahasiswa, dan memiliki buku. Dan juga mahasiswa bisa meminjam buku dari perpustakaan tersebut. Nah, struktur hubungan ini saya jadikan dasar untuk membuat tabel-tabel di SQL. Setelah struktur database-nya jelas, tahap pertama yang saya lakukan adalah membuat tabel-tabelnya di SQL. Di slide ini bisa dilihat proses pembuatan tabel menggunakan perintah create table, yaitu menentukan kolom, tipe data, primary key, dan relasi yang diperlukan. Jika ada bagian struktur yang perlu ditambahkan atau disesuaikan struktur tabelnya, maka kita dapat menggunakan alter table. Di sini dapat kita lihat bahwa perpustakaan eh, memiliki hubungan dengan struktur pegawai pada NIP kepalanya, dan struktur pegawai memiliki hubungan dengan perpustakaan pada ID perpustakaannya. Jadi di sini pertama saya akan membuat tabel perpustakaannya dulu, kemudian saya membuat tabel struktur pegawai, yang mana di dalam struktur pegawai ini terdapat constraint foreign key ID perpus dalam struktur pegawai merujuk kepada ID perpus perpustakaan. Nah, karena si perpustakaan ini NIP kepalanya ini belum menjadi foreign key, maka saya menggunakan alter table untuk mengubah struktur tabel yang ada di dalam tabel perpustakaan, sehingga si NIP kepala ini menjadi foreign key kepada struktur pegawai. Kemudian pada slide ini juga dapat kita lihat si buku memiliki hubungan langsung dengan perpustakaan, di mana dia juga memiliki ID perpus. Sehingga eh, di sini kita hanya perlu menambahkan constraint foreign key pada tabel si buku. Foreign key pada tabel si buku yang merujuk ke tabel perpustakaan. Kemudian pada tabel mahasiswa dapat kita lihat bahwa si mahasiswa ini memiliki ID perpus yang juga menjadi foreign key pada ID perpustakaan. Kemudian pada tabel pinjam memiliki dua constraint foreign key, yang pertama yaitu pada ISBN, kedua pada NIM mahasiswa. Input dapat kita lihat bahwa itu data-data yang akan diinputkan ke dalam tabel yang sudah kita buat sebelumnya, dan di sebelah output kita dapat melihat hasil dari yang data yang sudah kita inputkan tadi. Jadi di sini pada tabel perpustakaan dapat kita lihat bahwa NIP kepala itu masih kosong karena belum ada si kepala perpustakaan yang ditentukan. Sedangkan data-data lain eh, dia terisi penuh, yang mana ID perpus pada tabel struktur pegawai harus sama dengan ID perpus pada perpustakaan. Begitu juga pada ID perpus di tabel lainnya yang merujuk ke ID perpus
perpustakaan. Sama seperti pada slide sebelumnya. Kemudian ada query, update, dan delete. Query update ini digunakan untuk memperbaharui data yang sudah ada. Contohnya seperti pada gambar di sini yang ada bertuliskan before, di mana di sini dapat kita lihat bahwa NIP kepala itu masih kosong dan kita mengupdate NIP kepala itu menjadi 1995 1004 sehingga eh, ketika kita menyeleksi si tabel perpustakaan, maka tabel perpustakaan itu akan berisi si NIP kepala yang sudah kita update tadi. Dapat kita lihat pada outputnya yaitu NIP kepala berubah menjadi 1995 1004. Kemudian pada perintah delete eh, yaitu eh, berguna untuk menghapus satu baris data yang kita inginkan. Contohnya di kemudian fungsi agregat. Saya menggunakan tiga fungsi agregat, yaitu sum, di mana fungsi agregat sum ini berfungsi untuk menjumlahkan kolom. Misalnya seperti denda, maka kolom denda akan dijumlahkan keseluruhannya. Kemudian menggunakan fungsi count, di mana count ini menghitung jumlah barisnya atau jumlah bukunya. Di sini saya menggunakan seleksi, select, count, judul buku, yaitu jumlah buku from buku. Jadi dia akan menghitung per baris dari judul buku yang ada di dalam tabel buku. Sehingga dapat kita lihat bahwa jumlah bukunya itu sebanyak 5. Kemudian fungsi average, di mana fungsi average ini dia menghitung rata-rata dari eh, kolom yang kita inginkan. Nah, average ini dia hanya bisa pada data yang eh, numerik atau data yang dia itu bukan string. Jadi, di sini saya menggunakan gaji untuk merata-ratakannya pada struktur si pegawai. Jadi di sini saya menggunakan gaji untuk fungsi average. Nah, di sebelah kanan itu dapat kita lihat bahwa ketiga fungsi agregat tadi bisa dijadikan dalam satu eh, select atau untuk menampilkan ketiga fungsi agregat ini bisa dilakukan dalam satu kali. Jadi bisa digabungkan ketiganya. Pada slide ini ada query group by dan order by. Group by ini adalah mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya itu mengelompokkan ini seperti yang saya buat, mengelompokkan mahasiswa berdasarkan nama mahasiswa sendiri. Kemudian order by digunakan untuk mengurutkan data baik dari terkecil maupun dari terbesar. Di sini saya menggunakan order by lokasi rak descending. Jadi di sini SQL akan menyeleksi lokasi rak yang paling kecil hingga ke lokasi rak yang paling besar sehingga dapat dilihat bahwa outputnya lokasi rak yang paling kecil itu adalah lokasi rak si buku 2500 2578 kilometer. Dan lokasi rak yang paling besar atau yang paling jauh itu adalah 7 prajurit Bapak. Kemudian ada seleksi antar tabel. Pada bagian ini, jadi di sini ada beberapa query yang digunakan untuk menyeleksi antar tabel, itu diantaranya cross join. Cross join ini adalah menyeleksi tabel yang ada di dalam struktur pegawai. Gimana bentuknya?
Dan ini dapat kita lihat bahwa seleksi antar tabel memiliki beberapa query yang berbeda. Di antaranya ada cross join, di mana jika kita menggunakan cross join ini, artinya kita menggabungkan semua baris dari dua tabel tanpa kondisi. Jadi setiap baris tabel pertama akan dipasangkan dengan semua baris tabel kedua. Join ini berguna jika kita memang membutuhkan semua kombinasi kemungkinan dari dua tabel itu, karena tidak punya syarat penghubung. Cross join akan menghasilkan jumlah baris yang lebih banyak dibandingkan join yang seperti biasanya. Kemudian ada inner join. Inner join itu adalah mengambil data yang cocok dari kedua tabel. Jadi baris yang tidak memiliki pasangan, maka baris itu akan dibuang. Sehingga yang ditampilkan pada output adalah data yang benar-benar cocok dan memiliki pasangannya sendiri. Kemudian ada full join. Full join ini menampilkan semua data dari kedua tabel, baik yang cocok ataupun tidak cocok. Kalau datanya itu nggak punya pasangan, maka bagian yang tidak ada pasangannya itu akan diisi dengan nol. Tapi jika ada pasangan, maka dia akan diisi dengan si pasangannya sendiri. Jadi, full join itu adalah gabungan dari left join dan right join. Di mana jika left join, dia akan menyeleksi dari sebelah kiri dahulu dan dipasangkan dengan sebelah kanan. Sedangkan right join itu diseleksi dari sebelah kanan dan dipasangkan ke sebelah kiri. Sehingga jika full join, maka adalah gabungan antara left join dan right join. Kemudian ada any dan axis. Kemudian ada query any dan exist. Query any itu artinya salah satu saja cukup. Atau selama ada satu nilai dalam subquery yang memenuhi syarat, maka kondisinya itu dianggap benar. Jadi kita membandingkan satu nilai dengan banyak nilai. Ya bisa kita simpulkan bahwa any itu mengecek apakah suatu nilai cocok dengan salah satu hasil subquery-nya atau tidak. Kemudian ada axis. Axis ini dia mengecek apakah subquery menghasilkan baris data atau tidak. Jadi selama subquery itu menghasilkan minimal satu baris, maka kondisi axis itu bernilai true. Jadi jika kosong, maka dia akan bernilai false. Jadi axis dipakai ketika kita hanya ingin tahu apakah suatu data ada atau tidak, bukan untuk membandingkan nilai. Sehingga axis dan ini tuh dia berbeda fungsinya. Dan yang terakhir ada tabel virtual atau view. View adalah tabel virtual yang tidak menyimpan data secara fisik. View hanya menyimpan perintah, query, dan setiap kali kita memanggil view, database akan menampilkan hasil query tersebut. Jadi, view membantu kita menampilkan data tertentu tanpa harus menulis query yang panjang berulang-ulang. Selain itu, view juga dapat digunakan untuk keamanan karena kita bisa menyembunyikan kolom atau data tertentu. Jadi kegunaan dari selain itu kegunaan dari si tabel virtual ini atau view yaitu pertama dia akan menyederhanakan query yang panjang, kemudian membatasi akses yang sensitif dan mempermudah proses penelusuran data. Sekian presentasi Project Basis Data saya mengenai penelusuran data menggunakan SQL. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pengolahan data dilakukan dalam sebuah basis data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.